Oke, selamat malam semuanya. Jadi, untuk kali ini kita berkumpul di ruang Zoom ini untuk berdiskusi terkait eh, upaya mewujudkan smart governance. Dan untuk isu yang kita ambil adalah terkait program makanan bergizi gratis atau MBG. Sebelum kita mulai diskusinya, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Yumna Kamila, NDH 04, dan saya dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Bisa dilanjutkan ke yang lain. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gazi Diakustian dari kelompok 3B, Angkatan 18 dengan NDH 09, dan aku penempatannya di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Amelia Prastiwi, Angkatan 18, kelompok 3 dengan NDH 12, instansi saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, nama saya Tegar Indra Hidayat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, NDH 16. Halo teman-teman, untuk saya pribadi, Kak Sono dari instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan NDH 37 dari Angkatan 18 kelompok 3. Oke, baik. Mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada intro dulu nih dari Teh Nanda sebagai eh, yang memberikan ide untuk topik pembahasan malam ini. Pada Teh Nanda dipersilakan untuk em, ya untuk membicarakan topiknya. Pendahuluan. Baik, Silakan. silakan Teteh. Saya sebenarnya ini ide bareng-bareng ya. Tadi udah milih bareng-bareng yaitu program makanan bergizi dan kebetulan saya di Dinas Pendidikan mungkin yang dianggap eh, agak dekat dan mungkin sedikit paham tentang program makanan bergizi gratis. Jadi program makanan bergizi gratis itu hadir sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah. Jadi data dari Kementerian Kesehatan itu menunjukkan bahwa di tahun 2022 itu prevalensi stunting di Indonesia masih di angka 21,6%. Sementara kasus anemia pada remaja putri itu juga cukup tinggi, yakni sekitar 32%. Angka ini juga membuktikan bahwa masalah gizi di Indonesia itu masih menjadi tantangan serius gitu. Dengan adanya program MBG ini, pemerintah berupaya menurunkan angka tersebut sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang layak untuk mendukung pertumbuhan dan prestasi belajar mereka. Namun tuh di faktanya di lapangan itu sekolah program MBG ini masih menunjukkan beberapa kendala. Misalnya ada distribusi makanan yang terlambat datang, kualitas menu yang tidak seragam antar wilayah, serta ketidakcocokan porsi dengan kebutuhan gizi anak. Lebih serius lagi di beberapa daerah itu terjadi kasus keracunan massal akibat makanan yang tidak dikelola dengan baik, baik dari segi kebersihan, penyimpanan maupun proses distribusinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan mutu makanan dan rantai distribusi masih perlu diperketat agar tujuan program tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan siswa. Mungkin dari masalah dan isu-isu ini membuat kita tertarik untuk mengangkat isu MBG di diskusi kita kali ini. Itu Teh Yuna dan kawan-kawan. Baik, terima kasih atas pendahuluannya Teh Nanda. Dari yang lain, apakah ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya duluan sebagai pemantik dari diskusi kita? Oh ya, terima kasih Teh Nanda atas intronya ya. Mungkin dari sisi perencanaan, MBG ini memang bagus untuk meningkatkan kualitas SDM, tentunya dengan membantu untuk penurunan stunting ya. Di sini di mana memang stunting di Jawa Barat ini nilainya sebesar 15,52% yang perlu dibantu ya diturunkan dengan program MBG ini. Tapi mungkin di lapangan beberapa berita ya kita mendengar kabar yang kurang baik dari MBG itu sendiri. Banyaknya para penerima manfaat yang keracunan khususnya anak-anak SD ya. Dan perlu mungkin menurut saya itu perlu adanya evaluasi besar-besaran karena mengingat jumlah penerima manfaat yang terkena dampaknya. Selanjutnya mungkin saya melihat dari sisi eh, penerimaan manfaat dari sekolahnya ya. Ada beberapa seperti sekolah swasta yang memang sudah memiliki catering sendiri gitu. Sehingga lebih baik program MBG ini yang khususnya untuk sekolah swasta dipindahkan ke SD-SD yang mungkin lebih membutuhkan gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, baik, mungkin dari saya pribadi ya dari Distan Horti Jabar, kebetulan tadi sependapat sih bahwa MBG itu memang
bertujuan dari tadi ya untuk menurunkan nilai stunting pada anak-anak ya, khususnya di anak SD. Kemudian juga mungkin menurut saya kenapa ada terjadi makanan yang mulai bisa membahayakan kesehatan itu mungkin bisa dari sisi distribusi pangan MBG-nya ya, karena kan itu butuh waktu ya dari SPPG-nya itu ke setiap sekolah. Menurut saya pribadi juga itu bisa mungkin nanti kita memanfaatkan program di pertanian itu ada ya pekarangan pangan lestari itu dari ibu-ibu di desa yang memiliki lahan karang rumahnya diisi sayur-sayuran. Mungkin bisa juga nanti bekerja sama di mana ibu-ibu yang ada di sekitar sekolah itu kantin itu jadi tetap ada. Nanti skemanya diserupakan lah dengan yang MBG dari alat masak dan lain sebagainya. Jadi meminimalisir tadi Kang, betul dari fakta di lapangan yang adanya kasus-kasus yang beresiko terhadap kesehatan. Mungkin itu Kang dari Distan Horti sendiri. Izin Kang dari DKP mau menambahkannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Tadi benar bahwa ada faktor juga dari sistem distribusi bahan pangannya. Apalagi kalau MBG menggunakan bahan-bahan pangan yang basah gitu atau high perishable. Kalau di perikanan ya ikannya, kalau di eh, menu lain mungkin ayam termasuk, daging sapi termasuk itu high perishable, sehingga dalam sistem distribusinya perlu ada perlakuan khusus. Apalagi skalanya besar, mungkin ini perlu dibuat standar atau eh, panduan khusus untuk distribusi bahan pangan MBG. Memang mungkin eh, diserap dari pengusaha-pengusaha lokal bahan pangannya, tapi kalau dari sudut pandang perikanan itu di skala lokal juga ada sertifikat-sertifikat atau standar-standar yang menjamin kualitas bahan pangan itu sendiri. Misal ikan, di situ ada eh, perusahaan atau pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat cara penanganan ikan yang baik dan sebagainya. Maksud saya eh, pada bagian distribusi bahan pangan ini juga perlu diperhatikan. Selain itu, di sini juga ada masalah terkait eh sebentar. Ya itu dari saya sementara. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oh ya, terima kasih Teh Nanda atas intronya ya. Mungkin dari sisi perencanaan, MEG ini memang, terima kasih Kang Tegar, memang betul distribusi logistik merupakan salah satu faktor penting ya dalam program MEG ini. Di mana yang kita tahu salah satu kasusnya mengapa banyaknya penerima manfaat yang keracunan adalah uh, tim SPPG yang memasak ini tidak mengikuti SOP yang dimana seharusnya memasak makanan itu pukul 2 dini hari, tapi ini dilakukan pada pukul 9 malam, sehingga itu jangka waktunya lumayan panjang ya, sehingga berpotensi makanan yang sudah dimasak itu keburu basi. Itu yang menyebabkan mungkin banyaknya penerima manfaat yang keracunan. Di sisi lain, mungkin ada beberapa faktor ya atau bakteri yang ditemukan pada makanan program MBG ini, yaitu yang pertama ada Escherichia coli, yang dimana ini penyebabnya adalah makanan yang kurang matang serta terkontaminasi air atau cemaran air yang digunakan pada proses pencucian atau masaknya itu sendiri. Selanjutnya ada Salmonella, yang dimana daging dan unggas yang hasil olahannya ini kurang baik sehingga belum hilangnya bakteri-bakteri tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Baik, mungkin kalau dari Distan Horti sendiri ya, dari saya pribadi itu sama tadi Kang sependapat bahwa memang harus ada sertifikasi tertentu Kang terhadap bahan pangan. Kebetulan di instansi Dinas Pertanian juga itu ada Kang untuk sertifikasi Good Agricultural Practice atau teknik budidaya pertanian yang baik. Itu ada bahwa memang setiap produk pertanian itu harus dilakukan pengecekan dengan baik lah, apakah itu ada pestisida atau lain sebagainya. Karena kan untuk mencegah terjadinya tadi ya adanya gangguan kesehatan pada anak-anak yang bisa menjadi evaluasi besar-besaran ke depannya. Kemudian tadi juga betul dari Kang Gazi menyampaikan adanya kesalahan ya di bidang SPPG yang memasak itu malah terlalu awal sehingga bahan pangannya itu keburu kualitasnya tidak baik. Mungkin itu ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain. Mungkin izin masuk ya terkait dari bidang lingkungan hidup. Jadi tadi kan disebutkan bahwa ada pengaruh di distribusi pangan serta pemilihan bahan dan kualitas. Jadi apabila si makanan yang sudah sampai ke murid itu tidak segar,
kan seperti yang kalian tahu kan kalau anak kecil tuh kebanyakan picky eater ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan adanya food waste atau ya sampah makanan karena eh, dari murid-muridnya sendiri itu makanannya tidak habis karena mereka merasa itu tuh kurang segar bagi mereka dan kurang enak karena pengaruh di logistik tadi. Kemudian mungkin sekalian saya angkat juga terkait MBG ini itu ada dampak atau potensi dihasilkannya sampah kemasan yang banyak karena apalagi kalau misalnya untuk distribusinya itu menggunakan kemasan satu persatu itu akan menambah juga untuk terkait sampah kemasan gitu. Kemudian saya menyarankan untuk distribusi MBG ini untuk menggunakan tray yang bisa diguna ulang. Itu mungkin dari saya dari bidang lingkungan hidup untuk terkait isu ini. Oke, Teh. Tadi memang perlu jadi concern juga, ini skalanya besar ya. Skala besar pasti food waste-nya juga kemungkinan besar gitu, banyak banyak aduan juga dari masyarakat di sekitar dapur SPPG yang mencium bau-bau tidak enak karena pembuangan sampahnya tidak dikelola dengan baik. Termasuk eh, penggunaan kemasan yang sekali pakai seharusnya memang diminimalisir dari pihak penyedia atau pengelola, tapi karena skalanya besar gitu ya, apa apa biasanya produk-produk yang lebih ramah lingkungan atau produk-produk yang eh, ya yang produk yang yang ramah lingkungan itu biayanya lebih besar daripada produk-produk yang sekali pakai seperti plastik biasa. Itu gimana Teh? Baik, izin menanggapi. Jadi, walaupun di awal investasi untuk membeli kemasan yang kiranya bisa diguna ulang atau didaur ulang itu akan lebih besar daripada plastik sekali pakai. Tetapi karena MBG ini kan programnya tidak jangka pendek ya, tapi jangka panjang dan akan dilakukan terus-menerus. Nah, ini bisa menjadi investasi awal yang besar, namun nanti di kedepannya bisa mengurangi biaya pengelolaan limbah. Jadi kan kalau misalnya ada kemasan, kita harus membayar retribusi untuk pengolahan dan pembuangan sampah kemasan tersebut. Nah, ini tuh biaya yang di awal, apabila di awal itu besar untuk pembelian kemasan atau tray guna ulang, itu bisa menekan untuk biaya pengelolaan limbahnya. Mungkin itu dari saya. Oke Teh. Benar juga ya, tadi kita udah ada beberapa concern juga terkait aduan-aduan dari masyarakat, dari yang eh, kebauan akibat dapur SPPG, ada yang keracunan dan sebagainya. Aduan itu kita cuma dapat dari media massa, tapi kita belum tahu internal pengelola seperti apa, layanan pengaduan dan sebagainya. Itu menurut saya juga perlu dibahas. Dari Teh Nanda, bagaimana pandangannya gitu? Mangga Teh Nanda. Ya, oke, makasih Kang Tegar. Jadi kalau dari aku dari Dinas Pendidikan sendiri itu setuju sih kalau misalnya dari tadi kan banyak keluhan-keluhan yang muncul ya dari keracunan, terus apa namanya SPPG-nya ada yang salah gitu. Nah, kalau misalnya solusi mungkin ya bisa pakai layanan pengaduan. Jadi eh, pengaduan ini dilengkapi dengan pengaduan yang komprehensif sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kita kepada masyarakat. Jadi mekanisme pengaduannya ini tuh eh, dapat menjadi wadah bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan kritik yang membangun, sehingga program dapat terus dikawal agar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Dengan adanya sistem pengaduan itu yang jelas dan mudah diakses dari berbagai permasalahan yang tadi sudah disebutkan tadi, mungkin bisa ditangani secara tepat dan cepat. Karena setiap laporan yang masuk dapat dijadikan sebagai data penting untuk memperbaiki proses, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jadi pengaduan ini juga sebagai bentuk good governance dari kita, di mana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai menjadi kunci utama keberhasilan program MBG untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Mungkin dari Dinas Pendidikan seperti itu. Saya setuju sih dengan apa yang disampaikan oleh Teh Nanda. Namun tidak hanya dengan pengaduan digital, tetapi di pengaduan digital tersebut harus didukung juga dengan adanya satuan tugas atau satgas, misalnya satgas khususnya satgas MBG yang dengan adanya pengaduan nanti bisa lebih cepat untuk menanggapi dari pengaduan-pengaduan tersebut. Untuk perannya itu beberapa di antaranya seperti mengawasi standar produksi, pengemasan, kemudian mengatur logistik dan distribusi. Kemudian eh, ini tuh bisa diperhatikan khususnya untuk apalagi untuk sekolah yang tidak memiliki dapur dan logistik atau distribusi
makanannya itu agak jauh dari sekolahnya, itu kan harus diperhatikan lebih ya lebih baik lagi. Kemudian kalau untuk dari sisi lingkungannya itu memantau jumlah sisa makanan untuk dievaluasi dan tidak menjadi pemborosan di kedepannya. Itu jadi selain dengan adanya pengaduan digital juga adanya Satgas yang bisa mengawasi dan menindaklanjuti secara cepat untuk pengaduan yang ada dari platform tersebut. Terus setuju banget eh, dari Teh Yuna ya, selain kalau pengaduan itu kan secara online ya, tapi kita juga punya pengaduan secara offline yang jadi ada dari dua sisi gitu, biar tujuannya juga sesuai sama di awal tadi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke ya, betul yang sudah disampaikan oleh Tenanda dan Teh Yuna juga. Diharapkan program MBG ini eh, dapat membantu percepatan pertumbuhan pembangunannya, di mana program MBG ini tentunya memiliki keterkaitan dari setiap sektornya. Misal dari MBG ini diharapkan dapat menurunnya angka stunting, terus menurunnya tingkat pengangguran terbuka dikarenakan kan mungkin banyaknya tenaga kerja yang diserap juga oleh program MBG ini, serta dari program MBG ini kita berharap dapat memberdayakan UMKM ya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, mengingat UMKM di Jawa Barat ini untuk tahun 2024 ini mencapai 5 juta lebih ya UMKM, diharapkan dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan UMKM lokal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin kalau dari saya pribadi mewakili di Stan Horti, tadi setuju ya ada sebuah fasilitas untuk pengaduan MBG yang kita harapkan lah program MBG ini bisa benar-benar berdampak positif ke depannya dan tidak terulangi lagi kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Untuk di bidang pertanian ini sendiri, saya sangat berharap ya MBG itu bisa menambah nilai tukar petani, di mana petani juga terbantu gitu hasil panennya bisa terjual, terserap ke tiap SPPG. Kemudian juga secara tidak langsung kan kalau terserap atau adanya pasar itu bisa menumbuhkan lah yang tadinya itu orang-orang nggak suka ya tentang bertani apa sih pertanian, tapi karena tadi langsung terserap itu ke tiap-tiap SPPG, maka diharapkan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap pertanian yang nantinya juga berdampak pada mengurangnya tingkat pengangguran ya yang ada di Jawa Barat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, sebenarnya dari diskusi yang kita tadi udah lakukan itu udah ada poin-poin bagaimana perbaikan-perbaikan harus dilakukan secara terus-menerus selain dari sisi pemenuhan eh, pemenuhan makanan yang bergizi bagi penerima dengan pengelolaan yang lebih baik, mulai dari rantai distribusi, kemudian penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Tapi juga perlu diperna pengaduan atau aspirasi masyarakat itu dapat ditampung dengan baik juga oleh pengelola makan bergizi gratis ini. Tadi dalam konsep smart governance itu layanan pengaduan masuk ke dalam situ karena dengan adanya teknologi terbantukan bagi pengelola maupun penerima manfaat sehingga aspirasi-aspirasinya dapat mudah disampaikan, dapat mudah diterima juga oleh pengelola BGN gitu, pengelola makan bergizi gratis. Nah, semua ini menjadi satu kolaborasi semua sektor antara penerima dan pengelola, antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Jadi diharapkan dengan kolaborasi ini program MBG bisa maksimal untuk dilakukan, memang perlu perbaikan terus-menerus gitu. Mangga teman-teman. Sepertinya dari yang sudah dikatakan Kang Tegar tadi, udah bisa ditarik ya kesimpulannya teman-teman terkait pengembangan platform pengaduan digital MDG ini dihubungkan dengan smart governance, yaitu mewujudkan nilai-nilai yang transparan untuk bagi masyarakat begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan poin-poinnya. Udah teh, sepertinya dari saya cukup, mungkin dari teman-teman. Cukup teh. Udah cukup Teh. Dari saya juga cukup teh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas diskusi dan partisipasinya. Semoga ke depannya program MBG ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Mungkin sekian dari diskusi kami malam ini, dan terima kasih.